Bahkan, legenda Malaysia, Safi Salih di luar dugaan mengaku kecewa berat dan malu besar melihat hasil mengecewakan timnas U23 Malaysia dan kemenangan mengagumkan Indonesia U23. Bahkan, tak ragu bilang Indonesia bakal jadi raja ASEAN, Malaysia cuma jadi tim mediocre. Valitkah demikian? Doa publik akhirnya terkabul. Manajer timnas Pak Sumarji keceplosan bongkar soal kabar terbaru Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Tak disangka, ternyata benar PSSI diam-diam sudah siapkan Shin Taeyong untuk round 4 Oktober mendatang. Kejutan besar oleh Romeni cedera. Ketum Erick Thohir ternyata sudah gerak cepat proses naturalisasi top scorer Eredivisie Sam Steenka untuk jadi striker andalan di round 4 kualifikasi Oktober mendatang. Dokumen aman dan target sumpah WNI di awal Agustus. Simak ini dia kabar gembiranya. Pelatih timnas Malaysia U23 Nafouzi Zain ternyata diam-diam putuskan mundur dari jabatan pelatih timnas Malaysia. Gara-gara ada isu desakan besar dari petinggi dan mayoritas fans Malaysia. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan informasi terbaru timnas Indonesia. Heboh besar di ASEAN. Legenda Malaysia Safi Salih di luar dugaan mengaku kecewa berat dan malu besar melihat hasil mengecewakan timnas U23 Malaysia dan kemenangan mengagumkan Indonesia U23. Bahkan, tak ragu bilang Indonesia bakal jadi raja Bahaya dan sikap. setelah muncul kabar mengejutkan tentang legenda sepak bola negeri jiran Safi Salih. Beredar isu panas bahwa Safi Salih, ikon sepak bola Malaysia yang dikenal sebagai pahlawan di era 2010, menyoroti tajam perbedaan nasib antara timnas U23 Malaysia dan timnas U23 Indonesia di ajang ASEAN Cup U23 2025. Kabar tersebut menyebutkan bahwa Safi kecewa berat dengan kekalahan Malaysia 0-2 dari Filipina, sementara di sisi lain Indonesia justru berpesta gol dengan membantai Brunei Darussalam 8-0. Isu ini langsung viral di media sosial, bahkan ada yang menyebarkannya dengan judul bombastis, Safi Salih akui jika dibiarkan Indonesia bakal jadi raja ASEAN, Malaysia cuma jadi tim mediocre. Rumor itu menyebutkan bahwa Safi merasa miris dengan kondisi sepak bola Malaysia saat ini yang dinilai tertinggal jauh dari rival klasiknya Indonesia. Dalam beberapa unggahan yang beredar, diklaim Safi Salih berkata, "Lihat saja perbedaan skornya. Indonesia bisa menang 8-0 lawan Brunei, sedangkan kita malah kalah 0-2 dari Filipina. Kalau begini terus, kita akan benar-benar jauh tertinggal dan cuma jadi tim pelengkap di Asia Tenggara." Lebih jauh lagi, kabar tersebut menyebutkan Safi menilai Indonesia saat ini sudah melampaui Malaysia di berbagai level, baik senior maupun junior. Apalagi Indonesia saat ini tengah berproses menuju level Asia dan dunia dengan sejumlah pemain diaspora kelas Eropa. Masih dari rumor yang beredar, Safi Salih disebut menyindir keras mentalitas di tubuh sepak bola Malaysia yang terlalu mudah berpuas diri dan sibuk mencari pembenaran. Dikatakan pula Safi menyoroti, kalau kalah alasannya selalu sama, evaluasi, kurang pengalaman, nasib belum berpihak. Padahal lawan kita sudah jauh berlari. Indonesia serius menyiapkan tim, sementara kita sibuk mengeluh. Dalam isu tersebut, Safi Salih bahkan disebut memperingatkan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) untuk segera berbenah. Jika tidak, Safi menilai Indonesia akan menjadi penguasa
terbaru di kawasan ASEAN, sementara Malaysia terperosok menjadi tim papan tengah bahkan mediocre. Kalau FAM tak segera ambil langkah besar, saya takut Indonesia bakal dominasi ASEAN di semua kelompok umur. Kita hanya bisa jadi penonton. Tunggu dulu, di balik hebohnya pemberitaan ini, ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, semua pernyataan tersebut tidak benar alias hoax. Rumor ini hanyalah buah dari viralnya percakapan di media sosial yang tanpa sumber valid. Diduga kuat, isu ini muncul karena banyak netizen Malaysia yang kecewa dengan kekalahan memalukan dari Filipina. Ditambah lagi, kemenangan besar Indonesia atas Brunei membuat perbandingan kedua negara semakin menjadi-jadi. Safi Salih, sebagai legenda yang sering dijadikan rujukan oleh fans sepak bola Malaysia, jadi sosok yang kerap dicatut namanya untuk memperkuat opini di media sosial. Nah, bagaimana pendapatmu tentang perkembangan sepak bola Indonesia dan Malaysia saat ini? Apakah benar Indonesia memang sudah mulai unggul di kawasan ASEAN? Atau justru persaingan akan tetap ketat di masa depan? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan informasi terbaru Timnas Indonesia. Doa publik akhirnya terkabul. Manajer Timnas Pak Sumarji keceplosan. Bongkar soal kabar terbaru Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia. Tak disangka, ternyata benar PSSI diam-diam sudah siapkan Shin Taeyong untuk round 4 Oktober mendatang. Dunia sepak bola Indonesia tengah diguncang rumor besar yang bikin publik geleng-geleng kepala. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Patrick Kluivert diam-diam sudah resmi dipecat dari kursi pelatih Timnas Senior Indonesia dan akan digantikan langsung oleh Shin Taeyong jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bocoran mengejutkan ini muncul setelah pernyataan manajer Timnas Indonesia Sumarji saat membicarakan agenda keikutsertaan Indonesia dalam drawing putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis besok. Dalam pernyataannya, Sumarji memang menyebut dirinya dan Coach Kluivert akan hadir langsung ke Malaysia untuk menyaksikan undian grup. Namun, justru dari situ, spekulasi liar mulai bergulir. Pasalnya, beredar rumor kuat di medsos bahwa Kluivert sejatinya sudah tidak lagi menjadi pelatih kepala, hanya belum diumumkan resmi ke publik. Dikabarkan, PSSI tengah merancang transisi mulus dengan tetap mengundang Kluivert dalam agenda resmi, meski secara teknis kursi pelatih kepala sudah disiapkan untuk Shin Taeyong. Kenapa Kluivert dipecat? Kekalahan telak dari Jepang 6-0 dan Australia 1-5 dalam 4 laga terakhir disebut-sebut sebagai pemicu utama. Publik juga melihat performa timnas di bawah Kluivert seperti kehilangan determinasi, stamina habis di menit ke-60 dan taktik yang tak berjalan maksimal. Di sisi lain, kemenangan meyakinkan timnas U23 di tangan Gerard Vandenberg semakin menekan posisi Kluivert. Banyak pihak mendesak agar timnas senior kembali dipegang oleh sosok yang sudah terbukti, Shin Taeyong. Sinyal kembalinya STY ke timnas senior memang sudah santer sejak beberapa hari terakhir. Menurut isu beredar, Erick Thohir dan jajaran PSSI disebut sudah mengambil langkah strategis dengan meminta STY untuk turun tangan langsung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Jika rumor ini benar, maka Shin Taeyong akan memimpin tim senior lagi di Oktober mendatang saat Indonesia menghadapi 2 laga krusial demi tiket ke Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya, Sumarji memang tak secara eksplisit mengkonfirmasi pemecatan Kluivert, tapi justru menyiratkan ada pergeseran peran di balik layar. Kalau boleh memilih, saya ingin Indonesia satu grup dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Kalau itu terjadi, Subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan informasi terbaru Timnas Indonesia.